Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Materi kita hari ini, materi baru bab 4, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita siapkan alat tulisnya untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, sukses untuk kalian semuanya. Submateri kita hari ini tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, dan yang akan kita bahas adalah latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Pada materi kelas 7 kalian telah mempelajari perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, pengaruh Hindu-Buddha, dan pengaruh Islam. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik bangsa-bangsa asing. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Untuk memahami perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, kalian terlebih dahulu perlu mengkaji latar belakang dan proses kedatangan bangsa-bangsa barat serta perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pencapaian kompetensi hari ini, materi kita hari ini, setelah menyimak dan memahami video pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menganalisis latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Anak-anakku, sebagai bahan literasi kita, kalian bisa membaca buku paket kelas 8 halaman 196 sampai dengan 200, yaitu tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Setelah kalian membaca, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel yang mengakibatkan harga rempah-rempah di Eropa mahal. Yang kedua, adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Yang ketiga yaitu adanya motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Sedangkan yang keempat yaitu adanya revolusi industri yang mendorong terciptanya perahu mesin uap, kompas, mesin uap, dan mesin pemintal benang. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan peta di atas. Di situ ada tanda lingkaran hijau. Itulah letak pelabuhan Konstantinopel yang terletak di Istanbul, Turki. Penguasa Turki dari dinasti Utsmani berhasil merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Pada saat itu, Konstantinopel merupakan pusat pemerintahan Romawi Timur. Dengan jatuhnya Konstantinopel, maka berimbas pada perdagangan yang luar biasa. Kekuasaan perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Sedangkan pedagang-pedagang lainnya berusaha mencari cara agar mereka tidak terlalu merugi. Hal inilah yang mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mencapai penghasil rempah-rempah, tepatnya di wilayah benua Asia, serta mencari jalan lain dengan berlayar untuk mencapai negara-negara timur dan penghasil sumber daya itu sendiri. Salah satunya yaitu di kawasan Asia Tenggara, negara kita yaitu Indonesia. Faktor pendorong bangsa barat ke Indonesia yang kedua yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Salah satu tujuan dari bangsa-bangsa barat ke Indonesia adalah ingin menguasai rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki daya tarik rempah-rempah yang begitu istimewa
dan begitu bernilai di masa perang maupun sebelum Perang Dunia. Bangsa-bangsa Barat sendiri sangat membutuhkan rempah-rempah sebagai bagian dari perdagangan serta sebagai masa kejayaan dari bangsa Barat ketika mereka berhasil menguasai rempah-rempah tersebut. Seperti apa sih rempah-rempah yang sangat bernilai bagi bangsa-bangsa Eropa? Yuk kita cermati satu persatu rempah-rempah yang ada di Indonesia dan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Barat. Ini adalah rempah pala, berasal dari daerah Banda, Maluku, yang bermanfaat menghilangkan masuk angin, menambah nafsu makan sebagai bumbu masakan, menghilangkan asam lambung, nyeri, muntah, dan insomnia. Berikutnya adalah kemiri, berasal dari daerah Maluku yang bermanfaat sebagai pelembab alami, minyak rambut, bumbu masakan, dan pereda nyeri. Ini adalah cengkeh, berasal dari Maluku Utara dan dari Papua. Bermanfaat sebagai obat nyamuk, penyedap masakan, mengurangi nyeri gigi, mengurangi batuk berdahak, dan lain sebagainya. Berikutnya di sini ada lada putih dan lada hitam. Orang biasa menyebutnya dengan merica. Penghasil lada terbesar di daerah Indonesia adalah Jambi. Selain di Jambi ada Aceh, Bangka Belitung, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Manfaatnya sebagai pereda batuk, menyehatkan mata, bumbu masakan, memperkuat tulang, mencegah sembelit, kaya nutrisi, mencegah kanker, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kayu manis yang berasal dari Sumatera Barat dan Jambi. Bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, memperbaiki sirkulasi darah, dibuat sebagai minuman penghangat tubuh. Berikutnya ada jinten, berasal dari Bali, Sumatera maupun Pulau Sulawesi. Bermanfaat sebagai bumbu dapur, mengatasi asma, rematik, kolesterol, alergi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada rempah kapulaga yang berasal dari Pulau Jawa, yang biasanya digunakan sebagai bahan jamu tradisional maupun bumbu masakan. Kalau ini adalah ketumbar yang berasal dari Pulau Jawa, Yogyakarta, biasa digunakan sebagai bumbu dapur, mengatasi batuk, pilek, nyeri sendi, dan lain sebagainya. Nah anak-anakku, itulah tadi contoh rempah-rempah Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Sekarang ada pertanyaan, mengapa bangsa-bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah? Jawabannya karena rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan juga sebagai obat-obatan. Sedangkan persediaan rempah-rempah di Eropa jumlahnya sangat terbatas. Hal ini tentunya berbeda dengan negara Indonesia yang merupakan negara penghasil rempah-rempah, terutama di Pulau Maluku yang merupakan pulau terbesar penghasil rempah-rempah, sehingga Maluku dijuluki sebagai the species of Island. Berdasarkan kenyataan tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa Eropa yang mendorong orang-orang Eropa datang ke Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang kaya dan subur akan sumber daya alam lainnya. Dan satu lagi, Indonesia merupakan pusat perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia. Faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia yang ketiga adalah motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Kedatangan bangsa-bangsa Barat juga didorong oleh semangat semboyan 3G. 3G adalah semboyan yang berbunyi Gold, Gospel, dan Glory. Gold berkaitan dengan upaya mencari kekayaan dan keemasan. Gospel merupakan tuntutan menyebarkan agama, terutama agama Kristen yang sebagian besar
dianut bangsa Eropa, dan glory merupakan tekad untuk mencapai kejayaan bangsa-bangsa Barat. 3 semboyan itulah yang mendorong bangsa Barat mencapai Indonesia dan dunia Timur, serta mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Nah, anak-anakku, sebagai akibat dari semboyan 3G tadi, muncul 2 bentuk imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Yang pertama yaitu ada imperialisme kuno. Kejadiannya terjadi sebelum revolusi industri sekitar tahun 1750 sampai 1850. Negara pelopor yaitu Portugis dan Spanyol. Tujuan imperialisme kuno yaitu berpedoman pada semboyan 3G, gold, glory, dan gospel. Sedangkan imperialisme modern di sini terjadi setelah revolusi industri. Negara pelopornya yaitu Inggris. Tujuan dari imperialisme modern yaitu penguasaan wilayah untuk kepentingan industri, baik mendapatkan bahan mentah, menanamkan modal, maupun memasarkan hasil produksi. Faktor pendorong terakhir kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu adanya revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin produksi dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan semaksimal mungkin, serta barang yang diproduksi dalam jumlah banyak, besar, dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat sendiri memerlukan bahan baku yang lebih banyak dan besar. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil industrinya, misalnya negara yang sedang membutuhkan hasil produksinya. Baiklah anak-anakku, kalian masih semangat semuanya? Sekarang kita sampai pada tugas aktivitas individu. Ada 3 soal yang harus kalian jawab dan kalian kerjakan. Yang pertama, tahukah kalian bahwa kedatangan bangsa Barat ada kaitannya dengan bumbu dapur? Tuliskan bumbu dapur yang ada di rumah. Silakan minta bantuan ibu kalian dengan menanyakan nama-nama bumbu dapur tersebut. Lalu tuliskan di tabel pengamatan berikut minimal 4 jenis bumbu dapur. Yang kedua, kalian jelaskan daya tarik apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Dan yang ketiga, faktor pendorong apa saja yang menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia? Jawaban ditulis di lembar folio bergaris. Kalian bisa mengumpulkan di sekolah atau kalian foto dikirim lewat WA. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Sebagai refleksi, di sini ada penilaian non-kognitif. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan dan kalian jawab. Yang pertama, pilih salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, apa yang kalian kuasai dari materi hari ini? Dan yang ketiga, bagian materi mana yang belum kalian kuasai? Jawaban ditulis di bawah jawaban tugas aktivitas individu di lembaran folio bergaris. Baiklah anak-anakku, selesai sudah penjelasan Ibu hari ini tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan submateri proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat buat kalian dalam mengerjakan tugas kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.